Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel BPKPAD Kabupaten Balangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, baik itu pendaftaran ekstensifikasi atau pembetulan dan mutasi. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini ya. Happy watching. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara pendaftaran PBB P2, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang SOP pelayanan pajak daerah PBB P2. Nah, untuk persyaratan pelayanan pendaftaran wajib pajak baru untuk PBB P2 ini diharapkan wajib pajak membawa berkas berupa fotokopi KTP, fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat atau akta jual beli atau berkas pendukung lainnya. Lalu, wajib pajak juga harus mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani formulir pendaftaran tersebut. Selanjutnya, wajib pajak juga diminta untuk mengisi surat pemberitahuan objek pajak dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Lalu, wajib pajak juga diminta untuk menggambarkan denah lokasi objek pajaknya dan memberikan nomor kontak person. Selanjutnya, untuk sistem, mekanisme, dan prosedur, wajib pajak mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran baru atau perbaikan PBB beserta dokumen pendukungnya. Kemudian, petugas pelayanan menerima dan memeriksa formulir isian beserta dokumen persyaratan dari wajib pajak yang kemudian diverifikasi. Lalu selanjutnya, Subbit Pendataan melakukan verifikasi dan mengeluarkan laporan pendataan dan menyerahkannya ke Kabid Layanan Pendataan dan Penetapan untuk disahkan. Dan yang terakhir, Subbit Pengolahan Data menerbitkan SPPT PBB dan melakukan entry di aplikasi Sismiop, serta mengirimkan data tersebut ke Bank Kalsel agar dapat dilakukan pembayaran PBB oleh wajib pajak. Dan untuk jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 hari kerja. Berikut penjelasan mengenai pendaftaran PBB P2. Pada setiap pendaftaran, baik itu ekstensifikasi maupun pembetulan atau mutasi, wajib pajak diharapkan untuk datang langsung ke kantor BPKPAD Kabupaten Balangan, ke bagian pelayanan pajak, dan bertanya kepada petugas pelayanan mengenai persyaratan pendaftaran PBB P2. Langsung saja saya jelaskan mengenai pendaftaran baru untuk transaksi jual putus. Nah, untuk transaksi jual putus, wajib pajak diminta untuk mengisikan nama sesuai KTP, lokasi objek pajak, dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Lalu, untuk data verifikasinya, wajib pajak harus membawa fotokopi jual putus atau akta jual beli atau transaksi jual beli yang dilegalisir. Kemudian, membawa fotokopi KTP, membawa fotokopi kartu keluarga, dan membawa fotokopi bukti penguasaan fisik yang dilegalisir atau sertifikat tanah. Nah, sedangkan untuk pendaftaran atau ekstensifikasi dengan transaksi hibah atau waris kurang lebih sama dengan daftar baru untuk transaksi jual putus tadi. Akan tetapi di sini ada tambahan, yaitu wajib pajak diminta untuk membawa surat keterangan ahli waris atau hibah yang dilegalisir dan surat pernyataan persetujuan ahli waris atau hibah yang dilegalisir. Adapun formulir-formulir pendaftaran yang harus diisi oleh wajib pajak, baik itu dengan transaksi jual beli atau transaksi hibah atau waris, adalah mengisi formulir pendaftaran PBB P2. Formulir harus lengkap diisi, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Kemudian, wajib pajak juga diminta untuk mengisikan surat keterangan belum terdaftar PBB P2, yang mana surat tersebut harus diisi dan ditandatangani oleh ketua RT setempat dengan mengetahui kepala desa atau lurah setempat di mana letak objek tersebut berada. Kemudian
Kemudian, wajib pajak juga diminta untuk mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau yang biasa disingkat dengan SPOP atau SPOP. Lalu selanjutnya ada LSPOP atau lampiran surat pemberitahuan objek pajak. LSPOP ini diisi apabila terdapat bangunan pada objek pajak yang didaftarkan. Wajib pajak diminta untuk mengisi dengan lengkap dan benar sesuai kondisi dan keadaan objek pajak tersebut. Nah, sedangkan untuk pembetulan atau mutasi, baik itu transaksi jual putus, hibah atau waris, dokumen atau berkas yang harus disiapkan oleh wajib pajak adalah membawa fotokopi jual putus atau akta jual beli atau transaksi jual beli yang dilegalisir. Kemudian, membawa fotokopi bukti penguasaan fisik yang dilegalisir atau fotokopi sertifikat tanah. Kemudian, membawa fotokopi SPPT PBB P2 terbaru dan fotokopi bukti pembayaran PBB P2. Berkas selanjutnya yang harus dibawa adalah fotokopi KTP pemohon dan fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya, wajib pajak juga harus mengisi permohonan mutasi dan pembetulan SPPT PBB P2. Permohonan tersebut harus diisikan dengan lengkap dan benar. Dan jangan lupa juga untuk mengisikan alasan atau perbaikan apa yang ingin dilakukan. Misalnya, perbaikan luas tanah atau pembetulan nama sesuai dengan KTP pemilik objek pajak yang baru, atau bisa juga permohonan mutasi dan pemecahan dari induk yang telah ada. Selanjutnya, wajib pajak juga harus mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Pada formulir SPOP ini, wajib pajak diminta untuk mengisikan NOP atau nomor objek pajak, lalu mengisi juga data-data lainnya dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, pada bagian ini juga harus diisi dengan nama wajib pajak dan tanda tangan, serta menggambarkan denah lokasi objek pajak. Kemudian, apabila terdapat bangunan, maka lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau LSPOP ini harus diisi. Nah, setelah semua berkas sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menunggu verifikasi data dan penerbitan SPPT, yang mana wajib pajak diminta untuk datang kembali setelah 3 hari kerja. Inilah contoh SPPT yang diterbitkan dan siap untuk dibayar ke Bank Kalsel, baik secara langsung melalui teller ataupun melalui mobile banking dan channel-channel dari Bank Kalsel lainnya. Demikianlah penjelasan tentang tata cara pendaftaran PBB P2. Nah, bagi warga Balangan atau wajib pajak yang berdomisili di luar Balangan tetapi mempunyai tanah atau objek pajak di daerah Kabupaten Balangan, yuk daftarkan objek pajaknya dan bayarkan PBB P2-nya agar pendapatan asli daerah Kabupaten Balangan semakin meningkat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.